Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin membahas tugas formal 13 mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, kontingensi, dan contoh laporan keuangannya. Di sini saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Mukirta Itra Prasetyo dengan NPM akhir 1. Lalu ada Maria Florencia Aprilia dengan NPM akhir 065. Lalu ada Sally Satul Fitria dengan NPM akhir 67. Dan ada Muhammad Fair Riza dengan NPM akhir 256. Dan yang terakhir ada Muhammad Eva Agilasya Nanda dengan NPM akhir 271. Oke, di sini kita ada soal liabilitas jangka pendek. Pada 1 Januari tahun 2024, PT Bumi Sukses membeli sebuah peralatan seharga Rp600.000 dengan DP 50% dan sisanya diangsur selama 3 bulan tanpa bunga. Untuk menghitung pokok pinjamannya sendiri, di sini ada 600.000 yaitu harga peralatan tersebut. Kita kurangkan dengan 50% karena untuk DP-nya, lalu kita bagi dengan 3 bulan. Nah, setelah 600.000 kita kurangi dengan 50%, akan kita dapat nilai 300.000, kemudian kita bagi 3 bulan. Dan akan kita dapat pokok pinjaman senilai Rp100.000 untuk tiap bulannya. Kemudian di sini ada penjurnalannya. Pada bulan Januari ada peralatan di sisi debit senilai 600.000 dan ada kas senilai 300.000 untuk DP-nya, dan ada utang senilai 300.000 yang merupakan angsurannya. Nah, pada bulan Februari merupakan angsuran pertama, yaitu ada utang pada kas senilai 100.000. Di bulan Maret juga sama, utang pada kas nilai 100.000, dan di bulan April juga sama, utang pada kas nilai 100.000. Provisi, PT DEF memperkirakan bahwa mereka akan menghadapi tuntutan hukum terkait dengan pelanggaran paten yang dilakukan oleh perusahaan. Pengacara perusahaan memperkirakan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam kasus ini dan diperkirakan akan membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan mencatat provisi ini pada tanggal 31 Desember 2023 dan buatlah jurnal untuk mencatat entry ini. Jadi jurnalnya adalah biaya hukum pada provisi ganti rugi hukum sebesar 200 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Maria Florencia Aprilia dengan NPM akhir 065. Di sini saya akan membahas mengenai tugas, yaitu membuat soal dan jawabannya. Di sini kelompok kami membuat soal mengenai kontingensi, yaitu pada 10 Agustus 2020, Widya Jaya, pihak yang berrelasi dengan PT Bumi Sukses, mengajukan gugatan terhadap PT Bumi Sukses yang menyatakan bahwa Widya Jaya telah mengalami kerugian karena penghentian sementara aktivitas usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Sukses di Mornopo, Halmahera Timur. Widya Jaya menggugat ganti rugi senilai Rp387.038.489. Pada 30 Agustus 2020, tidak terdapat penyisihan yang dibuat oleh PT Bumi Sukses terkait kasus ini, karena proses hukum atas kasus ini masih dalam tahap awal. Selain itu, manajer PT Bumi Sukses berkeyakinan bahwa PT Bumi Sukses dalam posisi yang kuat untuk memenangkan kasus ini. Pendapat manajemen ini didukung juga oleh opini hukum yang dikeluarkan oleh pengacaranya dalam laporannya. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan akuntansi oleh PT Bumi Sukses atas tuntutan tersebut. Jadi, karena PT Bumi Sukses yakin akan memenangkan kasus tersebut, PT Bumi Sukses tidak perlu menganggarkan liabilitas untuk membayar ganti rugi atas tuntutan yang diajukan. Cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Liabilitas jangka pendek adalah beban kewajiban dari suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun pas. Jadi bila selebihnya dari 1 tahun, liabilitas tersebut dimasukkan ke liabilitas jangka panjang. Di sini terdapat liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus dibayarkan, pendapatan tangguhan,
liabilitas imbalan kerja jangka pendek, provisi, dan yang terakhir bagi lancar dari pinjaman jangka panjang. Provisi dalam laporan posisi keuangan terletak di bagian liabilitas jangka pendek. Untuk yang pertama, utang usaha, terdapat pihak ketiga sebesar 9.137.540. Untuk pihak berelasinya 244.960. Untuk utang pajaknya ada pajak penghasilan badan sebesar 57.820, pajak lainnya 129.367.000, beban yang masih harus dibayar 632.905, pendapatan tangguhan 2.704.845.000, liabilitas timbalan kerja untuk jangka pendeknya 305.275.000. Lalu untuk provisinya atau yang jangka panjangnya 52.582. Lalu untuk bagian liabilitas jangka panjang di sini ada liabilitas sewa sebesar 29.790.610. Untuk pinjaman jangka panjangnya 5.609.008.000. Suku ijara 1.964.422.000. Untuk utang obligasinya 1.677.304. Untuk pendapatan tangguhan 211.840. Untuk liabilitas pajak tangguhan 609.719. Lalu untuk liabilitas timbalan kerja yang jangka panjangnya 239.859. Untuk imbalan kontingensinya 23.113. Lalu untuk provisinya 915.149. Untuk di CALK-nya sendiri, untuk provisinya terletak di izin penyelenggaraan dengan bukti jasa internet service atau provider atau TSP dan jasa penyediaan konten. Untuk setiap izin evaluasi dilakukan setiap 5 tahun, yang berarti jangka panjang. Sebagai tambahan, perusahaan dan entitas anak juga mendapatkan izin-izinnya. Lalu terletak juga di bagian piutang usaha. Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Piutang dihapus bukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih, dan juga ada di persediaan yang terutama terdiri dari voucher dan kartu SIM dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Lalu selanjutnya ada kontingensi yang dari posisi keuangan, laporan posisi keuangan ini terletak di liabilitas jangka panjang. Untuk yang pertama, liabilitas sewanya sebesar 29.790.610. Untuk pinjaman jangka panjang 5.609.008.000. Untuk suku atau ijaranya 1.964.422.000. Utang obligasinya 1.877.304. Untuk pendapatan tangguhan 211.840. Liabilitas pajak tangguhannya 609.719.000. Untuk liabilitas imbalan kerjanya ada jangka panjang sama imbalan kontingensi. Untuk jangka panjangnya 239.809, imbalan kontingensinya 23.113. Jadi kalau di total seluruhnya provisinya sebesar 915.449. Kontingensi yang di CALK untuk kombinasi bisnisnya untuk akuisisi usaha PT Hypernet Indodata lanjutan. Nilai wajar imbalan kontingensi sebesar Rp23.113 diestimasi dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Estimasi nilai wajar didasarkan pada tingkat diskonto dan asumsi pertumbuhan kinerja tertentu. Hal ini diklasifikasikan sebagai pengukuran nilai wajar tingkat 3. Pada 2 Juni 2022, nilai wajar piutang usaha dan piutang lain-lain sebesar 65.950, termasuk di dalamnya piutang usaha dengan nilai wajar sebesar 64.692. Jumlah kontraktual bruto piutang usaha yang telah jatuh tempo sebesar 49.198.000. Diperkirakan piutang usaha sebesar 7.413 tidak dapat ditagih. Untuk kontingensi yang dari CALK terdapat di kombinasi bisnis. Untuk nilai wajar aset tidak berwujudnya ditentukan oleh penilai independen menggunakan teknik penilaian tertentu. Setiap perubahan dalam asuransi yang digunakan dan estimasi yang dibuat dalam menentukan nilai wajar dan kemampuan manajemen untuk mengukur dengan andal imbalan kontingensi
dari entitas yang diakuisisi akan bertambah pada nilai tercatat aset dan liabilitas tersebut. Manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan dasar yang digunakan untuk mencatat jumlah sementara pos-pos yang akuntansi awalnya belum selesai dilaporkan. Untuk CLK selanjutnya nih, strategi kombinasi bisnis, yakni di harga perolehan untuk kas yang dibayar di tahun 2022 sebesar 335.325, untuk imbalan kontingensinya sebesar 23.113. Lalu untuk di total jumlah imbalan yang dialihkannya sebesar 358.438. Lalu kesepakatan imbalan kontingensi mengharuskan perusahaan membayar pemilik saham sebelumnya apabila entitas tidak mencapai kinerja tertentu pada tahun 2022 dan 2023. Jumlah potensial yang tidak diskonkan yang mungkin harus dibayar ke grup adalah sampai dengan 26.911. Sekian pembahasan dari kelompok G. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata kami juga mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.